Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Indrianti dengan NPM 2115061023 dari PSTIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang health concern of using technology, atau biasa kita sebut dengan masalah kesehatan yang diakibatkan oleh teknologi. Di zaman sekarang ini, perkembangan teknologi sudah semakin canggih dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi bentuknya bermacam-macam. Salah satunya bisa kita lihat dari perkembangan gadget, mulai dari handphone, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi tentunya memberikan banyak dampak positif di kehidupan kita. Salah satunya di bidang kesehatan. Dengan adanya teknologi di bidang kesehatan ini, para tenaga medis bisa lebih mudah dalam membantu pasien yang sakit agar cepat untuk sembuh. Akan tetapi, perkembangan teknologi tidak selalu memberikan dampak positif di kehidupan kita. Dampak negatif teknologi juga turut menghantui dan dirasakan oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Nah, apa saja sih masalah kesehatan yang diakibatkan oleh teknologi? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada masalah kesehatan tulang. Ketika kita bermain dan menggunakan ponsel atau yang lainnya, kebanyakan dari kita akan mencari posisi duduk senyaman mungkin. Sayangnya, posisi duduk yang nyaman tersebut belum tentu baik untuk kesehatan tulang belakang kita. Sebagai contoh, banyak dari kita menghabiskan waktu untuk bermain komputer dengan posisi membungkuk ke depan. Jika terus dilakukan, posisi duduk tersebut dapat meningkatkan resiko kita mengalami lordosis. Adapun resiko lain yang dapat ditimbulkan seperti kifosis, skoliosis, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat menurunkan aktivitas fisik. Kebanyakan orang mengaku sulit menghabiskan waktu beberapa jam tanpa mengecek ponselnya. Media sosial pun turut andil dalam membuat ketergantungan ini semakin parah. Padahal, terlalu sering menghabiskan waktu dengan ponsel dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi aktivitas fisik dan kesehatan mental kita. Yang ketiga ada computer vision syndrome. Computer vision syndrome atau sindroma gangguan mata merupakan masalah kesehatan pada mata yang diakibatkan oleh aktivitas berlebihan atau terlalu lama menatap layar komputer, tablet, ataupun ponsel. Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan computer vision syndrome terjadi. Di antaranya ada penerangan dalam ruangan, jarak tubuh dengan layar, cahaya menyilaukan dari layar, posisi dan cara duduk, serta masalah penglihatan yang mungkin sudah dialami oleh beberapa orang. Semua hal ini dapat semakin memberikan ketegangan dan rasa tidak nyaman pada mata kita. Gejala-gejala yang dialami seperti mata lelah, pusing, atau sakit kepala setelah berlama-lama menatap layar, pandangan mata kabur, mata kering, mata merah, mata terasa gatal, serta nyeri pada leher, pundak, dan punggung. Yang keempat yaitu gangguan tidur. Penggunaan teknologi secara berlebihan tanpa mengenal waktu dapat mengganggu waktu istirahat kita dan menyebabkan masalah tidur. Kondisi ini terjadi karena efek cahaya biru dari gadget. Yang kelima ada depresi dan kecemasan. Interaksi media sosial yang positif akan berdampak pada kadar depresi dan kecemasan yang rendah. Namun, hal sebaliknya juga dapat terjadi. Dengan interaksi media sosial yang negatif, seseorang akan mengalami kadar depresi dan kecemasan yang tinggi. Yang keenam, dapat menurunkan kesuburan. Kesuburan seorang pria dapat terganggu ketika mereka terlalu sering meletakkan laptop di pangkuan ataupun menaruh handphone mereka di saku celana.
Panas yang dihasilkan oleh laptop atau handphone bisa mengganggu kesehatan buah zakar seorang pria tersebut. Hal tersebut dapat berujung pada penurunan kualitas sperma sehingga menurunkan kesuburan pada seorang pria. Yang ketujuh, yaitu perasaan terisolasi. Media sosial pada hakikatnya dirancang untuk menyatukan banyak orang. Meski nyatanya tak selalu begitu. Menurut sebuah studi, dewasa muda berusia 19-32 tahun dengan penggunaan media sosial yang tinggi 3 kali lebih merasa terisolasi secara sosial dibandingkan yang tidak menggunakan media sosial sesering mereka. Selanjutnya, perubahan struktur terhadap otak. Penggunaan gawai yang berlebihan juga dapat mengganggu perkembangan kemampuan kognitif anak seperti daya ingat, bahasa, daya tangkap, memori, juga kemampuan motorik, serta sensorik anak. Hal tersebut tentunya dapat menyebabkan perubahan struktur otak pada anak. Selanjutnya, dapat meningkatkan resiko penyakit kronis. Terlalu banyak menghabiskan waktu dengan teknologi kerap membuat tubuh minim melakukan pergerakan. Kondisi ini berpotensi memicu kemunculan penyakit kronis dalam tubuh, mulai dari serangan jantung, obesitas, diabetes, dan lain sebagainya. Selain itu, minimnya aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh juga dapat meningkatkan risiko kematian dini. Selanjutnya ada cedera regangan akibat banyak mengetik. Cedera regangan ini disebut juga dengan repetitive strain injury yang merupakan cedera akibat gerakan berulang yang dilakukan terus-menerus dalam waktu lama. Penggunaan jari, pergelangan tangan, lengan, dan bahu secara berulang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak mampu diperbaiki oleh tubuh. RSI berdampak pada otot, saraf, ligamen, dan tendon. Selanjutnya, dapat menyebabkan hilangnya pendengaran atau tuli. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, maka sebaiknya kita jangan menggunakan handphone lebih dari 1 jam dalam sehari dalam jangka waktu selama 2 tahun. Hal ini dikarenakan penggunaan handphone yang didengarkan melalui bagian telinga dapat memancarkan radiasi yang mampu memicu kerusakan sel-sel rambut yang merupakan salah satu sensor audio pada alat pendengaran kita. Adapun cara mencegah dan mengurangi masalah kesehatan akibat teknologi, yaitu seperti berkedip secara berkala, fungsinya untuk melicinkan mata dan mencegah iritasi mata. Lalu layar komputer kita sebaiknya 40-75 cm dari mata kita. Dan pastikan cahaya di kamar kita itu cukup terang dan kemiringan antara layar komputer dengan mata kita maksimal 20 derajat. Selanjutnya, menaruh materi referensi yang kita gunakan di tempat yang strategis sehingga kita tidak perlu menggerakkan kepala terlalu sering. Kita juga bisa menggunakan filter proteksi radiasi komputer. Dan istirahatlah secara teratur setiap 20 menit sekali. Dan pastikan posisi tempat duduk yang kita gunakan itu nyaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.